Shalom, haleluya. Saudaraku, kami dari Joglo Harmoni menyapa saudara, tim pastoral GBI Telios, menyampaikan pesan kepada kita sekalian tentang bagaimana cara-cara kita menyikapi situasi dan keadaan di musim ini. Saudaraku, banyak orang mengalami kesulitan, banyak orang mengalami tantangan, tapi kami belajar mencoba untuk memberikan satu solusi, memberikan satu cara pandangan-pandangan yang baru supaya saudara semuanya tidak mengalami ketakutan, kekhawatiran, bagaimana menyikapi dunia ini, menyikapi keadaan ini supaya iman kita tetap perkasa, roh kita tetap menyala-nyala, dan apa yang harus kita lakukan di tengah-tengah badai. Bagaimana harus kita lakukan menjadi anak-anak Tuhan menghadapi situasi seperti ini. Tetap menjadi berkat di tengah badai, tetap mempertahankan iman di tengah badai, dan hidup kita tetap memuliakan Tuhan. Biarlah melalui apa yang kami berikan hari ini, melalui penyampaian kami menjadi berkat bagi banyak orang, bagi saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, pada sesi ini kita akan bicara tentang melihat Tuhan di tengah badai. Nah, hari-hari ini kita semua mengerti bahwa kita sedang mengalami masa-masa yang sulit, masa-masa di mana COVID-19 begitu berkembang pesat sekali khususnya di Indonesia, menjadi pandemi yang luar biasa dan tentunya juga menggoncang ekonomi, bahkan kesehatan dan banyak faktor-faktor, banyak aspek-aspek yang lain. Nah, hari ini kita belajar bagaimana kita akan bicara tentang diskusi tentang bagaimana sikap kita sebagai anak-anak Tuhan, orang-orang percaya bisa menyingkapi apa yang sedang terjadi. Bagaimana apa yang harus kita lakukan, bagaimana perkataan kita, tindakan kita, dan bagaimana kita bisa meresponi segala sesuatunya. Bersama saya hari ini ada Pastor Dalvin dan Pastor Nazara. Kita akan sama-sama berdiskusi. Pertama-tama saya mungkin akan bertanya kepada Pastor Dalvin. Menurut Pastor Dalvin, dalam menyikapi situasi saat ini, bagaimana cara kita bisa memahami rencana Tuhan? Bagaimana kita bisa mengerti bahwa apa yang sedang terjadi hari-hari ini juga sebagai rencana Tuhan, bahkan termasuk sebagai sesuatu yang baik bagi kita semua. Oke, baik. Terima kasih Pastor Andre atas kesempatan diberikan kepada saya untuk menjelaskan bagaimana kita melihat Tuhan di tengah badai. Ini persoalan yang kalau kita melihat hari-hari ini memang tidak mudah. Karena dengan kondisi yang ada sehari ini bukan hal yang mudah bagi kita sebagai orang umat manusia di dunia ini, bahkan secara khusus kepada umat Tuhan. Situasi yang ada sekarang ini salah satu tanda bahwa di mana kita posisikan Tuhan di dalam diri kita sebagai orang percaya. Nah, ketika kita menghadapi suatu kesulitan, yang mana yang kita utamakan? Persoalannya atau Tuhan? Apakah bisa kita melihat Tuhan di tengah-tengah persoalan itu? Nah, yang menjadi persoalan sekarang ini, kita kembali kepada kita sebagai personal atau individu pribadi masing-masing. Bagaimana kita melihat Tuhan di tengah-tengah badai itu? Nah, ada banyak orang hari-hari ini ketika ada persoalan yang dilihat itu adalah masalahnya, bukan Tuhannya. Nah, ini yang menjadi permasalahan bagi kita sebagai orang percaya. Nah, yang pertama yang harus kita lakukan adalah mari kita memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan. Yes. Nah, kalau kita memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan, maka kita akan melihat bagaimana tangan Tuhan bekerja. Kita melihat bangsa Israel ketika dalam badai persoalan, mereka ketika Musa dan ketika Yosua diperhadapkan suatu persoalan, dia berseru kepada Tuhan. Artinya bukan persoalan yang dibesarkan, tetapi dia akan berserah kepada Tuhan, dia bertanya kepada Tuhan, dia minta Tuhan, dia minta bagaimana solusi daripada Tuhan. Mungkin itu dari saya. Ya, puji Tuhan, saya percaya poin dari Pastor Dalvin hari ini bicara tentang bagaimana apa yang menjadi fokus kita. Seperti 12 pengintai, ketika 10 pengintai fokus kepada masalah, ada 2 pengintai yang fokus kepada pertolongan Tuhan yang besar. Sekarang saya akan bertanya kepada Pastor Nazara, bagaimana cara kita mempertahankan iman di tengah-tengah badai persoalan yang sedang kita alami. Kita tahu sekarang semuanya, mau orang percaya, tidak percaya, rajin gereja, tidak gereja, hamba Tuhan, jemaat, semua kita ngalamin. Nah, bagaimana kita sebagai orang-orang percaya bisa tetap mempertahankan iman kita, tetap berpegang teguh kepada Tuhan di tengah keadaan yang nggak semakin baik ini? Oke, baik, pertanyaan yang luar biasa. Memang hari-hari ini hari-hari yang sangat berat. Kalau kita melihat iman kita ini diuji. Iman adalah sesuatu yang luar biasa, kita harus pertahankan. Iman sesuatu yang tidak pernah kita lihat tetapi kita rasakan. Namun di tengah-tengah badai yang luar biasa ini, bagaimana cara kita mempertahankan iman kita? Ada 2 hal yang saya mau sampaikan hari ini pada saat ini untuk kita, bahwa ada 2 hal, internal dan eksternal kita yang harus kita perhatikan. Secara internal, rohani kita
kita harus bangun dengan baik. Yang pertama, caranya bagaimana? Orang percaya mempertahankan iman yang pertama dengan tenang. Nggak usah gerusak-gerusuk, dengan tenang. Yang kedua, hidup dalam doa, sembah, dan puasa. Ya. Yang ketiga, tetap mencari Tuhan di tengah badai. Amin. Dan yang kedua yang saya mau sampaikan buat kita secara eksternal adalah di alam kita ini Tuhan sudah menyediakan. Kenapa kita takut dengan badai? Di sekitar kita ada berbagai macam hal yang harus kita kerjakan. Contohnya Rasul Paulus bersama Priscilla Aquila dalam Kisah Para Rasul 18 ayat 3. Mereka adalah orang-orang pembuat kemah. Lewat kemah itu mereka jual kepada sesama. Bahkan saat ini di hadapan kita ada banyak yang harus kita kerjakan di sini. Dan Tuhan sudah menyediakan, ada sayuran, ada tanaman-tanaman yang harus kita kembangkan. Bedanya dengan Rasul Paulus, dia dengan kemah, tapi kita dengan apa yang Tuhan sediakan kita di alam ini. Seperti apa yang ada di sekitar kita. Inilah cara kita untuk mempertahankan iman kita, baik yang kita lihat maupun yang tidak kita lihat. Yang kita lihat yang bisa kita kerjakan adalah yang ada di sekitar kita, Pastor. Ya. Jadi yang perlu kita pahami, secara internal dan eksternal kita harus kuat. Jadi membangun pelayanan diakonia, itulah kekuatan kita untuk membangun iman kita. Ya, amin. Berkat yang luar biasa hari ini kita sudah dapat. Saya percaya bahwa kita tidak hidup dari apa yang kita lihat, bahkan kita tidak hidup dari fakta. Sekalipun faktanya banyak orang yang sedang ngalamin hal nggak baik, tapi saya percaya kita hidup dari iman. Kita melihat, kita fokus kepada Tuhan, kita fokus kepada pertolongan Tuhan yang luar biasa. Masih dari tempat yang indah ini, tempat yang sejuk ini, dan kami mengajak kita semua tetap berharap sama Tuhan, tetap berpegang teguh sama Tuhan, dan kami percaya, kita percaya semua bahwa segala sesuatu yang Tuhan kerjakan adalah baik bagi kita semua. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat petang, selamat pagi atau selamat malam dimanapun Bapak Ibu menyaksikan tayangan ini. Kami mengucapkan shalom kepada setiap kita. Mari sama-sama kita terus bertumbuh di dalam Tuhan. Mari sama-sama terus kita menjadi berkat kapanpun dan dimanapun kita Tuhan tempatkan. Sekali lagi kami memperkenalkan diri. Saya sebagai host di tengah-tengah dua narasumber. Perkenalkan, nama saya Denis. Kemudian di samping kanan saya ada Pastor Peter. Shalom Pastor Peter. Bagaimana kabarnya? Puji Tuhan, baik. Puji Tuhan, haleluya. Dan selanjutnya ada juga Bapak Penatua kita, Bapak Tri Joko Santoso. Bagaimana kabarnya Pak Tri? Puji Tuhan. Puji Baik. Tuhan. Pada sore hari ini di tempat kami merekam gambar ini, kami ingin sama-sama belajar tentang bagaimana menjadi berkat di tengah badai. Hal yang sangat penting untuk terus sama-sama kita pelajari, karena di tengah-tengah situasi saat sekarang ini banyak orang yang kebingungan apa yang mereka harus lakukan. Banyak orang yang berfokus kepada diri mereka sendiri, tetapi sama-sama mari kita belajar apakah kita bisa menjadi berkat di tengah-tengah kesulitan kita saat sekarang ini. Yang pertama saya ingin bertanya kepada Pastor Peter terlebih dahulu, kira-kira apa yang dimaksud dengan menjadi berkat di tengah badai? Oke. Terima kasih Pastor Denis. Ini sangat menarik pertanyaannya. Bagaimana apa yang menjadi Kita bisa menjadi berkat di tengah badai. Nah, saya percaya itu bukan hanya sekedar jadi berkat. Nah, kalau kita lihat di sini, berkat itu tidak diukur dengan harta yang kita berikan kepada orang lain. Tapi seperti yang saudara lihat di tengah-tengah kita atau di video ini, lihat di depan kita ada sayur-sayuran. Artinya kalau kita punya sebuah potensi, punya sebuah talenta, kenapa kita nggak melakukan berkat bagi orang lain? Kalau kita bisa menolong mereka dari segi mungkin tidak bisa secara finansial, mungkin secara teori yang kita punya kita bisa berikan kepada orang lain. Nah, terlebih lagi kalau saat-saat ini di masa-masa yang sulit ini, kita percaya kalau Tuhan sudah berkati kita, maka kita sanggup memberkati orang lain. Bukankah Tuhan berkata begini, jadilah berkat bagi banyak orang. Maka bagaimana cara kita untuk menjadi berkat? Ya, apa yang kita miliki kita berikan kepada orang lain. Tidak dibatasi dengan materi yang kita punya. Baik, terima kasih. Jadi ada satu hal yang bisa kita tangkap, yaitu tentang menjadi berkat di tengah badai, melihat ke dalam diri kita, apa yang sudah Tuhan berikan, apa yang ada di sekitar kita, potensi apa yang sudah Tuhan berikan kepada diri kita. Di tengah-tengah kita saat ini ada sayur-sayuran. Hal ini menjadi salah satu contoh bagi kita
bahwa ternyata ada hal-hal yang sudah tahu Tuhan tempatkan di sekitar kita, dan itu yang bisa kita salurkan kepada orang di sekitar kita. Percayalah Bapak Ibu Saudara bahwa kita hidup bukan hanya sekedar badan kita saja, tetapi Tuhan sudah menaruh talenta-talenta dalam diri kita. Baik, selanjutnya saya ingin juga bertanya kepada Pak Trijoko. Kira-kira berkat seperti apa, kalau tadi Pastor Peter sudah sedikit menyinggung tentang memberi waktu, memberi tenaga, potensi yang sudah Tuhan berikan kepada orang sekitar. Contoh praktisnya, kira-kira di saat seperti sekarang ini begitu banyak kesulitan, atau kita tadi sudah bahas di tengah-tengah badai, apa yang bisa kita lakukan kepada orang-orang di sekitar kita? Baik, terima kasih. Jadi satu hal ketika lingkungan kita, di mana kita berada, kita sebenarnya hadir. Kita hadir di situ sebagai penguat. Nah, untuk menjadi penguat otomatis kita harus kuat lebih dahulu. Jadi untuk menjadi kuat, setiap kita mesti mengupayakan. Sebagai orang percaya, kita mesti berupaya kepada sumber yang kuat, yaitu Tuhan sendiri. Jadi kita boleh memiliki kekuatan, tetapi bukan dengan kekuatan kita sendiri, tetapi dengan iman yang tertuju kepada Tuhan. Karena dengan cara demikian, ketika kita berupaya sungguh-sungguh, kita mencari dengan tulus Tuhan, dan kita mengetuk surga, saya yakin dan kita semua percaya bahwa Tuhan pasti juga akan membukakan hidupnya untuk kita, dan kita bisa menjadi kuat. Oleh sebab itu kita mesti tetap harus mengupayakan. Sebab akhir-akhir bahkan di lingkungan di mana kita berada itu, filosofi dunia itu sungguh sangat kuat, sangat mempengaruhi. Kalau kita tidak fokus, kita tidak sehati, kita tidak sungguh-sungguh kepada sumber yang hidup itu, kita akan hanyut kepada dunia. Oleh sebab itu kita harus fokus satu hal, bahwa ketika kita datang kepada Tuhan, ketika kita mohon kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh berupaya, bertekad, sebulat hati, utuh, pasti Tuhan akan memberikan kekuatan kepada kita, sehingga kita bisa mengatasi semua masalah itu dengan senang, dengan sukacita oleh karena pertolongan kita. Baik, puji Tuhan, saya rasa ada hal yang bisa kita tarik sebagai satu pembelajaran, yaitu tentang bagaimana kita melihat ke dalam diri kita apa yang sudah Tuhan tempatkan, potensi apa yang sudah Tuhan berikan kepada diri kita, dan kemudian selanjutnya kita juga belajar tentang bagaimana kita mengandalkan Tuhan, melibatkan Tuhan sepenuhnya di dalam kehidupan kita, sehingga kita bisa memiliki sumber kekuatan yang kuat, sehingga kita bisa tetap menjadi berkat di tengah-tengah badai. Dari Joglo Harmoni, tempat yang begitu banyak sayur-sayurnya ini, kami juga ingin menyapa kepada Bapak Ibu Saudara untuk sama-sama terus kita belajar menjadi berkat di tengah badai. Selamat hari Minggu, selamat beribadah. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita semua.